Di video kali ini saya mau coba preview dan demo untuk aplikasi database yang saya buat untuk kebutuhan pendataan jemaat di gereja ya teman-teman. Untuk kedepannya ini berguna atau enggak itu tergantung masing-masing personal ya untuk menyikapinya. Nah, aplikasi ini database-nya berbasis file Excel, lalu dibikin menjadi sebuah aplikasi menggunakan AppSheet. Sedangkan AppSheet itu sendiri kan pada dasarnya memang gratis. Namun gratis dia ada limitasi satu aplikasi itu hanya bisa dipakai oleh 10 user. Sedangkan kan kita nggak mungkin jemaatnya 10 kan. Berarti kan harus diakali. Makanya itu di kita saya bikin untuk loginnya dia menggunakan satu akun lagi bantuan yaitu menggunakan Dropbox. Jadi nggak pakai akun si Google ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri dia sebenarnya itu dari web link, lalu saya convert menjadi aplikasi Android dan jadi file APK. Ini saya lakukan di emulator di komputer. Jadi kalau untuk di handphone langsung install aja bisa. Cuman kalau untuk yang Apple atau iOS itu harus menggunakan pakai link aja deh. Jadi dia bukanya dari browser ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau demoin yang sudah saya convert menjadi APK. Jadi di sini kita langsung jalinin aja ya. Untuk pertama dia akan muncul login. Nah, di sini untuk login database si gerejanya GKBJ saya menggunakan akun Dropbox. Nah, ini kan nanti akun ini akan dibagi-bagi ke seluruh jemaat. Jadi username dan passwordnya itu yang umum aja deh. Kayak ini saya bikin GKBJ nanti saya demokan untuk login username-nya. Lalu untuk passwordnya dia kan ada waktu daftar Dropbox kan ada kita daftarnya pakai akun email juga. Jangan disamain antara akun email dengan akun Dropbox-nya. Jadi kalau misalnya si akun Dropbox-nya ini ada yang iseng ganti password, kita bisa recovery lagi untuk password Dropbox-nya karena password Dropbox sama password yang email kita itu kan nggak sama. Jadi email kita tetap bisa diakses, tapi Dropbox-nya walaupun sudah diganti, kita bisa ganti lagi passwordnya sesuai dengan yang kita mau lagi. Jadi di sini kita coba demokan langsung aja ya. Nah, di sini kan dia butuh login, kita masukin email yang sudah kita bikin aplikasi di akun Dropbox-nya yang untuk dipublish. Terus kita sign in. Nah, di sini saat muncul password, kita pencet save aja karena kemungkinan besar ini bakal muncul lagi saat kita buka aplikasinya. Jadi kita nggak perlu ketik lagi passwordnya. Jadi ini kita pencet save, lalu lanjutkan ke Dropbox. Untuk tampilan awal kita diminta untuk login. Login ini gunanya untuk memfilter si pengguna ya teman-teman. Jadi nggak semua orang ujuk-ujuk bisa masuk gitu. Nah, untuk user ID ini juga didaftarkan kalau memang belum ada, nanti pada saat ada database baru kita bikin satu user ID yang khusus untuk admin. Jadi si admin ini dia bisa bikin user baru dan lain-lainnya. Ini karena database-nya sudah ada data dummy-nya, jadi kita coba untuk login aja ya. Kita mau login ke user si yang punya hak akses admin. Nah, di sini kalau misalnya nomor handphone tidak terdaftar, dia akan muncul keterangan nomor handphone tidak terdaftar atau user ID tidak terdaftar. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke sini. Nah, jika username-nya ketemu, dia akan muncul PIN. PIN ini saya ambil, oh ya, sorry. Untuk user ID ini berdasarkan dari nomor handphone. Karena kalau nama kan dia bisa sama, atau nomor KTP kan terlalu panjang. Jadi saya gunakan primary key-nya adalah nomor handphone. Sedangkan PIN adalah tanggal lahir yang bersangkutan. Jadi formatnya DDMMYYY. YYYY. Jadi tanggalnya 2 digit, bulannya 2 digit, dan tahunnya 4 digit. Kita bisa login. Nah, split screen ini bisa diganti ya teman-teman. Ini juga background bisa diganti. Logo juga bisa diganti sesuai dengan pesanan. Nah, untuk tampilan awal admin di sini muncul semua.
Jadi ada data jemaat, ada maps, ada statistik, ada news, ada data pengurus. Dan yang punya user admin ini dia bisa menambah, edit, dan semua semua akses dia bisa lakukan. Kita mau ke kita bahas yang umum, yang di luar dari jemaat dulu ya teman-teman. Di sini kan ada news, berita. Berita ini gunanya untuk sebagai warta jemaat, kayak misalnya ada event tertentu gitu. Kayak ini kemarin saya buat tanggal 12 bulan 12 itu ada ibadah perayaan Natal. Untuk user yang hanya punya hak akses sebagai user, dia hanya punya bisa melihat news, pengurus, dan profil dia sendiri. Kalau ini kan dia profilnya lengkap, semua data si admin bisa buka. Kalau misalnya hak aksesnya hanya user biasa, dia hanya bisa buka profil dia sendiri. Kita ke sini dulu ya. Nah, jadi si admin ini dia bisa menambah event, menambah ya pokoknya menambah warta lah. Nah, kalau dari tampilan ini ada flyernya, ini tanggal, ini judulnya, dan ini detail eventnya. Ini kita bisa edit, bisa hapus, yang ini hapus, ini bisa edit. Nah, kalau untuk admin dia bisa lakukan semuanya. Misalnya ada event yang sudah kadaluarsa, sudah nggak perlu ditampilkan, dia bisa hapus. Ini saya urut berdasarkan tanggal terbaru yang paling atas. Oke, lanjut. Pengurus juga. User biasa dia bisa melihat si pengurus. Di sini ada baru saya input satu untuk start PU, ada hamba Tuhan, ada coaster dan lain-lainnya itu bisa kita input di sini. Kita buka, ada foto, ada nama, ada jabatan, dan ada bio-nya. Jadi ini untuk perkenalan lah antara jemaat dengan pengurus gereja yang bersangkutan. Ini kita bisa edit, kita bisa hapus. Kalau user biasa dia nggak bisa hanya tampilkan biasa. Lalu untuk statistik, jangan statistik dulu ya. Kita ke data jemaat dulu. Nah, di sini kan datanya, data dummy saya sudah input kurang lebih ada 20-an. Nah, kalau dari pihak admin kan kita bisa menambah atau mengedit. Nah, di sini kalau kita sendiri yang mau proses menambah, kita tinggal pencet tombol tambah. Nah, tanggal input ini sudah otomatis dan nggak bisa diganti ya teman-teman. Jadi fungsinya tombol tanggal input ini adalah untuk kita mengkontrol dan melihat tambahan jemaat setiap bulan, setiap kuartal, dan setiap tahun. Jadi pada saat data si jemaat ini diinput, dia tanggalnya sudah akan tercetak tanggal sekarang, sehingga perkembangan jemaat, pertambahan di jumlah jemaat itu ke kontrol ya. Nah, di sini kan datanya banyak yang harus diisi. Kalau si user adminnya hanya mau kasih akses si calon jemaat baru itu biar dia edit sendiri, ada 3 kolom yang perlu diisi sih. Ini tanggal sudah otomatis. Nama, misalnya Dona, nomor kakak dan lain-lainnya itu kita anggap suruh dia isi sendiri ya. Jenis kelamin juga. Nah, tanggal lahir ini gunanya untuk sebagai PIN waktu saat si Dona ini dia login ke akunnya dia. Kita ganti misalnya 1 Desember, jangan, kita tahunnya mundurin lagi ya. 1 Januari 2019. Set. Nah, nanti passwordnya ada 01012019. Golongan darah semua abaikan dulu. Nomor handphone. Nah, nomor handphone ini gunanya untuk sebagai user admin kita isi misalnya 0895 Oke. Nah, ini di bawah ini juga kolom-kolom yang bisa diisi. Oh ya, ini di sini status pernikahan. Kalau lajang, duda, janda, cerai hidup dia nggak akan muncul kolom tambahan. Sedangkan kalau kita pencet menikah, nah di sini akan ada muncul tanggal pernikahan, nama suami, nama istri. Nah, begitu juga pendidikan. Dari sini ini itu nggak akan ada kolom tambahan. Sedangkan kalau kita pencet SMK, itu bakal diminta jurusan atau fakultas. Oke, karena pada dasarnya SMA, SMK itu sudah ada jurusannya ya. Pekerjaan juga
Di sini ada beberapa pilihan, kita bisa pilih foto, bisa input, bisa insert foto supaya dia muncul. Di sini juga baptis sudah dan belum. Kalau belum, dia langsung ke kolom selanjutnya. Kalau sudah, dia diminta untuk menginputkan tanggal dan gereja yang baptis ada di mana. Terus ada kelompok ibadah, ini ada pilihnya ya, dia ada umum, sekolah minggu, pemuda, youth, dan usia bahagia. Usia bahagia ini usia yang lansia. Jadi ini untuk kita memudahkan mengetahui berapa jumlah yang ibadah umum, yang sekolah minggu, pemuda, remajanya ada berapa, youthnya ada berapa gitu. Terus, nah, tanggal event. Tanggal event ini gunanya buat gini sih teman-teman ya. Misalnya dia di sini baptisnya belum. Terus saat ini dia ada baptis. Nah, nanti kita bisa masukin tanggal baptis di sini. Misalnya tanggal hari ini. Lalu kita tulis keterangannya. Kita tulis baptis. Simpan. Nah, di bawah akan ada muncul nama yang baru kita buat dengan nomor handphone berapa ya tadi buat login, takut lupa 0895 ya. Nah, setelahnya sisanya itu biar dia yang isi sendiri. Nah, ini untuk pengisian data jemaat ya teman-teman. Lalu di sini itu saya juga udah siapkan untuk tag di Google Maps. Nah, jadi pada saat kita menginput ini ada yang namanya Maps. Nah, Maps kalau di handphone kan dia udah ada GPS-nya teman-teman. Jadi waktu kita pencet yang tanda ini, dia harusnya sudah langsung ngetek di posisi saat dia berdiri pada saat dia pegang handphone itu. Oke, ini kita cancel aja karena ini enggak ini. Nah, fungsinya Maps itu akan ada muncul di sini nih. Nah, di sini saya sudah mengetek ada 4 orang yang sudah saya tag lokasinya. Jadi kalau mau lihat di sini siap ya. Nah, kita klik aja di sini akan muncul. Oh, si member yang namanya Randi dia tinggal di situ. Lalu kita pencet yang ini misalnya. Oh, si Adi dia tinggal di sini. Kita tinggal arahkan pakai Google Maps saja untuk navigasi ke arahnya dia. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita ke statistik. Nah, di statistik ini adalah untuk mengetahui jumlah data yang ada pada di gereja kita. Ini jumlah kakak. Kan tadi kita ada input kakak ya, kartu keluarga. Kakak itu fungsinya sih untuk memisahkan kita ada berapa jemaat yang tinggal dalam satu rumah gitu misalnya. Misalnya ada satu suami, istri, dan 2 orang anak. Berarti kan di sini 4 orang jemaat dalam satu keluarga gitu. Ya, fungsinya cuma itu aja sih, pembagian per kepala keluarga dan jumlah jemaat. Jumlah jemaat ini karena tadi ada penambahan dari 23 menjadi 24. Terus sama juga ini gender laki-laki perempuan karena tadi ada yang belum diisi, nanti ada laki-laki, ada perempuan, dan ada yang blank masih kosong. Nanti pada saat kita suruh si calon jemaat itu melengkapi data ini harusnya sudah hilang, jadi tinggal ada pilihan laki-laki dan perempuan. Kelompok juga sama, ini karena data dummy-nya sudah ada 20-an lebih, jadi di sini ada umum segala macam. Grafiknya ada di sini. Kalau belum dia akan muncul di sini karena dia belum input. Ini bapak juga sama, sudah dan belum dan blank. Karena tadi kita ada beberapa data yang belum diupdate untuk status baptisnya. Pendidikan dan pekerjaan, pendidikan dulu ya. Pendidikan juga sama, ini grafiknya, golongan darah juga sama, ini pekerjaan juga sama. Cuman untuk fakultas dari pendidikan dan bidang pekerjaan kita nggak tulis di statistik ya, ini cuma garis besar kategorinya aja. Lalu kita ke dashboard. Dashboard ini gunanya untuk melihat pertumbuhan jemaat per tahun, per bulan, dan per kuartal. Jadi di sini kan saya bikin data dummy itu 2020 dan 2021. Jadi di 2020 itu ada 9 orang yang data input, lalu 2021 itu ada segini. Jadi kalau kita mau melihat di sininya, kita ke sini. Nah, grafiknya akan berubah. Ini akan menuju ke 2020. Ini bulannya, lalu ini kuartalnya. Kita kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau kita ke 2021, ini juga akan berubah. Ini bulannya, dan ini kuartalnya. Lalu sudah, untuk setup
Setup ini gunanya untuk memberikan hak akses kepada si uh, admin, read only, dan user. Ini nggak perlu hati sih, biarin aja udah seperti ini karena memang defaultnya si user itu cuma bisa melihat jemaat, nama dia sendiri, pengurus, dan news berita. Sedangkan kalau dia bisa semua tapi dia nggak bisa edit, sedangkan admin dia bisa semua, bisa edit, bisa delete. Ini makanya dibikin ini no, karena si read only ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa melihat doang. Oke, kita lanjut. Ini sudah semua fitur secara lengkapnya sih, kurang lebih cuma itu aja ya. Kalau untuk pencetakan dan segala dan summary lainnya itu saya bisa video ya, nanti akan muncul. Kita buka bedah database-nya berupa file spreadsheet atau file Excel, diambil dari Google Drive servernya, lalu diimport ke lokal komputer atau diedit online untuk menentukan query dan tabel apa aja yang dibutuhkan untuk pencatatan secara detailnya, seperti misalnya kartu keluarga, satu keluarga ini namanya siapa aja ada di situ. Nah, itu harus setting manual sih, saya nggak bikin di sini karena itu lebih kerjaan detail ya, kerjaan admin. Kalau di sini kan kita cuma butuh garis besarnya aja. Nah, kita mau coba yang user user sebagai user biasa ya. Ini kita logout dulu. Oh ya, logoutnya jangan yang di sini ya teman-teman. Kalau ini logout berarti kita keluar dari database GKBZ dan kita bakal login ulang. Jadi logoutnya yang di sini aja. Logout, lalu kita login dengan, nah ini splash screen ini juga bisa diganti ya teman-teman. Jadi kalau untuk dia nggak login dia hanya muncul si news doang. Jadi untuk melihat profil kita klik login. Tadi berapa? 0895 0895 0895. Tanggal lahir tadi yang kita daftar 0101 2019. Nah, di sini perbedaannya teman-teman, di sini cuma muncul tiga halaman ya. Halaman news, berita, dia nggak bisa edit, nggak bisa tambah, dia cuma bisa tampilkan. Nah, ini tampilannya, dia nggak bisa apa-apain, cuma melihat berita doang. Lalu untuk pengurus juga sama, dia cuma bisa melihat doang, nggak bisa nambah, nggak bisa edit. Lalu untuk profil, dia hanya bisa melihat profil dia sendiri, dan dia bisa edit. Misalnya dia mau lengkapi nomor kakak, status kepala keluarga, KTP, nama lengkap, misalnya mau dibikin Dona MM, perempuan, tempat lahir segala macam. Nah, ini misalnya dia nggak tahu, berarti tulis tidak tahu. Alamat, nah ini kelurahan juga nanti. Oh ya, tadi ada lupa ya, di listing yang user admin itu ada nama, ada umur, dan kelurahan di samping. Ini gunanya untuk memetakan si jemaat ini alamatnya kelurahan, kurang lebih tinggalnya di kelurahan mana gitu. Misalnya Bintang. Nah, kecamatan ini ya diisi aja kota Pangkal Pinang. Maps juga seperti yang tadi dijelaskan. Nomor handphone ini nggak bisa diedit, email ini bisa diisi, menikah ini diminta isi tanggal, kita bikin lajang aja. Nah, setelah, oh ya, nah sampai di sini, sampai di kelompok ibadah, usia bahagia misalnya. Tanggal event ini dia nggak bisa infokan ke si jemaat, dia nggak perlu isi tanggal event. Atau kalaupun memang misalnya dia tahu pemberkatan nikahnya kapan, baptisnya kapan, atau ada event pemuritan, atau ada event katekisasi dan lain-lainnya, dia bisa isi sendiri sih. Kalau misalnya nggak tahu ya ini diabaikan aja, nanti admin yang bisa isi. Misalnya dia tanggal sekian ada baptisnya, dia bisa isi. Nah, setelah itu save, maka profil akan terupdate sendiri. Cuman ya seperti yang tadi saya bilang, ini dia hanya sebagai user biasa, jadi dia cuma bisa tampilin profil dia, news, pengurus, sudah. Di sini juga nggak ada dashboard, cuman logout. Nah, untuk keluar dari sini nggak perlu pencet back ya teman-teman, karena kalau pencet back itu akan banyak sekali backnya. Langsung pencet home aja, sudah, abaikan aja. Jadi satu saat kalau kita mau buka lagi, ini dia langsung seperti ini, kita tinggal pencet-pencet aja.
Nah, sama seperti tadi, ini sudah login atas nama si yang bersangkutan. Jadi dia nggak logout ya. Tuh, dia nggak logout, tetap ke si akunnya si Dona. Sedangkan kalau kita back terus sampai logout itu dia minta login ulang. Jadi untuk lebih mudahnya kita bisa langsung pencet home aja atau bisa close aplikasinya secara paksa. Jadi nggak perlu pencet back. Nah, untuk penjelasan ini segitu aja teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita bahas pembedahan untuk database-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.